Halo, selamat siang pemirsa. Untuk kedua kalinya, momen kebersamaan antara dua bakal calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, kembali bergemuka saat keduanya berada di Mekah, Arab Saudi. Kali ini, Anies dan Ganjar bertemu di meja makan atas undangan jamuan makan siang Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Mekah. Lalu seperti apa ya pertemuan tersebut? Kami akan melaporkannya di Kabar Pemilu kali ini bersama saya, Sira Safira. Pemirsa, untuk kedua kalinya momen kebersamaan antara dua bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kembali bergemuka saat keduanya berada di Mekah, Arab Saudi. Kali ini keduanya bertemu di meja makan atas undangan jamuan makan siang Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Mekah. Penceramah Yusuf Mansur yang ikut hadir dalam jamuan tersebut mengungkapkan pertemuan antara dua tokoh yang akan bersaing dalam Pilpres 2024 itu berlangsung hangat. Pertemuan tersebut juga diharapkan membawa momen kesejukan di tengah panasnya kontestasi Pilpres tahun depan. Selain momen kebersamaan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, kedua kandidat capres ini juga tampak menghadiri pertemuan dengan putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS. Pertemuan tersebut digelar oleh putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman yang menyempatkan diri menjamu sejumlah undangan, tokoh dan perwakilan negara-negara yang bertugas dan telah menunaikan ibadah haji tahun ini. Selain Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, tampak sejumlah tokoh yang juga hadir dari Indonesia, seperti Ketua DPR RI Puan Maharani yang bahkan mendapat kehormatan menjadi perempuan satu-satunya yang duduk di jajaran depan tamu kehormatan. Selain tokoh-tokoh dari Indonesia, sejumlah perwakilan dan juga utusan dari negara lain tampak dalam jamuan makan ini, termasuk penceramah Ustadz Yusuf Mansur. Lalu bagaimana sebenarnya suasana pertemuan antara Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan di Mekah, Arab Saudi? Kita akan tanyakan kepada Ustadz Yusuf Mansur yang juga menyaksikan pertemuan tersebut. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia, Pak Yusuf Mansur. Bagaimana sebenarnya pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan seluruh pemirsa diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji buat yang belum berhaji. Saya melihat kedua-duanya ceria, termasuk Ibu Puan juga ceria, Pak Dubes ceria, Ketua Dewan Pers ceria, Prof. Nasar ceria, semuanya senang karena emang hari raya momennya. Beliau Pangeran Muhammad bin Salman mengundang juga dalam rangka momen hari raya Eid Mubarak. Semuanya ceria, semuanya gembira, semuanya tidak menampakkan wajah yang bersungut-sungut, wajah yang kesel, wajah permusuhan, tidak ada. Dan saling saut-sautan, ngomong macam-macam dah, bercanda ini, bercanda itu juga. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala banyak publik yang meragukan kan, benar nggak Pak Ganjar diundang, benar nggak Pak Anies diundang, dan itu menjadi jawaban bahwa dua-duanya memang diundang, termasuk Ibu Puan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di momen itu saya yang bukan siapa-siapa dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, malah duduk di tengah-tengah Pak Ganjar dan Pak Anies, Masya Allah. Tentu setiap momen di dalam kehidupan kita ini kan harus disyukuri dan harus menjadi momen kebahagiaan, apapun itu. Agama kita mengajarkan, semua agama mengajarkan bahwa ya syukuri apapun itu dan gembira gitu. Bahkan di dalam Quran dikatakan kalau ada musibah, kalau ada
tantangan, halangan, hambatan, kalau ada kerugian, kalau ada kerusakan, kebinasaan, kehancuran, apapun itu judulnya, bala, musibah, bencana, bergembiralah. Baik. Karena ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lihat semuanya bergembira menyambut jamuan makan dari sang raja, sang pangeran. Kemudian juga bagaimana ketemu dengan saudara-saudara yang lain dari negara-negara lain. Ustadz Masa Yusuf yang nggak Mansur. gembira gitu. Dan saya tidak melihat sama sekali kerutan wajah di wajah beliau-beliau yang terhormat dengan izin Allah yang besok akan berkontestasi kalau diizinkan Allah. Tidak melihat ada nuansa permusuhan, tidak melihat adanya suasana perselisihan, tidak ada. Semuanya Oke, berangkat baik. dalam spirit yang sama, bahwa semuanya hamba Allah. Dan ketika diundang juga biasa-biasa saja, cuman mewakili gitu kan kehormatan dan kemuliaan Indonesia yang diberikan oleh Allah lewat Saudi, dalam hal ini lewat Raja Ustadz Yusuf Salman dan Mansur, putranya, putra mahkotanya ini Ustadz. Muhammad bin Salman. Nah, kehormatan dan kemuliaan ada di panggung, ada di tengah-tengah itu kan menjadi pengakuan juga dari negara kerajaan Saudi bahwa ya keberadaan Indonesia juga diakui. Apalagi kita adalah pengirim jumlah haji terbesar, terbanyak di dunia dalam izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian Siara. Iya, Ustadz, sebenarnya ketika awal bertemu antara Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo, sempat ada kekakuan tidak di antara mereka? Atau cair aja gitu? Cair karena kan makan itu setelah kita ngobrol dan ketemu di ruang hall yang gede sekali gitu. Saya dulu datang dengan ketua Dewan Pers, kemudian berangsur-angsur datang. Gak lama ada Pak Monwarfa, kemudian ada Pak Abdul Halim, Menteri Bappenas dan Menteri Desa ya. Kemudian Mas Anies. Habis itu kemudian Ibu Puan, Mas Anies dengan batiknya, Masya Allah ceria, gembira. Bu Puan juga begitu, dengan balutan. Menurut saya cakep banget tuh pakaian yang dipakai Bu Puan ya. Oke, baik. Iya suasana lebaran ya gitu, datang gembira, layaknya kayak masuk ke mana ya gitu. Terus kemudian habis itu Pak Ganjar itu. Nah, itu kan kita ngobrol dulu di hall itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah cair duluan memang sebelumnya gitu. Iya. Habis itu kan ada pembukaan dengan baca Quran. Kemudian ada beberapa sambutan dari perwakilan delegasi. Dan kemudian puncaknya adalah Pangeran Muhammad bin Salman memberikan sambutan, kemudian salaman satu-satu, termasuk saya ini boncel paling ujung dapat dengan izin Allah salaman dengan beliau, Masya Allah. Yang lain saya lihat ada ngobrol ya, baik Ibu Puan, Pak Anies, Pak Ganjar. Saya lihat dari belakang tuh gestur tubuhnya, raut mukanya itu ada yang diobrolin sedikit. Nah, Ustadz tahu Yusuf ya Mansur, apa sih sebenarnya yang diobrolin Nah, kalau misalnya Ustadz Yusuf Mansur sempat mendengar antara perbincangan Ganjar dengan Anies? Lebih kepada obrolan umum ya, nimpal-nimpalin aja gitu. Nimpal-nimpalin, kebetulan kan yang di depan itu ada Menteri Edin. Menteri Edin ini Menteri Serbia, masih muda, ganteng bener, 37 tahun, belum nikah. Jadi kita bercanda kan, ayo dong ada gadis Indonesia nih, mau yang Betawi nih ada gubernur DKI gitu kan, mau yang Jawa ada gubernur Jawa Tengah gitu. Atau mau Bali mau apa gitu. Jadi obrolannya obrolan seru gitu. Mas Anies juga memperkenalkan saya kepada Tengku Amir Nasir, sama Menteri Edin, menterinya Serbia. Terus Mas Ganjar gue cerita tentang bagaimana kedekatan beliau dengan jamaah, dalam keadaan dua-duanya di kerangkeng dalam tanda petik ya, nggak bisa keluar dengan bebas, harus izin, harus kemudian di escort. Ya, mereka berdua tetap menerima aduan-aduan dari masyarakat yang sakit lah, yang lapar lah, yang ketinggalan bis, yang apa, dan mereka kemudian telepon-telepon sana sini. Jadi obrolannya tidak ada obrolan politik sama sekali. Saya rasa keduanya menyadari bahwa ini adalah murni tamu Allah dan melepas atribut semuanya. Tidak ada partai di sana, tidak ada kandidat capres di sana, tidak ada bakal calon presiden, tidak ada jabatan di sana. Yang ada adalah hamba Allah yang
sudah diwakili tidak pakai apa-apa kecuali kain ihram, ya bertabur debu dosa, debu maksiat gitu. Saya juga tidak ngelihat ada ketinggian hati gitu. Enggak tuh, saya nggak ngelihat tuh, baik dari sisi Mas Anies, Mas Ganjar, Mbak Puan sendiri pun segitu tingginya posisi beliau ya kan. Beliau biar bagaimana kan dalam tanda petik kan ya putrinya Ibu Mega ya. Tapi begitu humble gitu. Biasa dengan escort yang luar biasa, pengawalan. Beliau menerima, tidak ada siapa-siapa. Datang tidak didampingi siapa-siapa. Nyari bus juga, kita bertiga tuh nyari bus. Saya, Bu Ninik nemenin, kemudian Bu Puan nyari bus. Di mana nih bus ya? Nanya-nanya ke sopir-sopir bus itu kan. Saya betul bisa bahasa Arab sedikit, ya saya bantuin nanya kan. Di mana nih busnya, sampai kemudian ketemu LO-nya. Nggak ada tuh, benar-benar nggak ada. Dan semua menanggalkan atributnya. Itu yang saya syukuri gitu ya, bahwa bisa ya orang-orang besar ini mereka datang dengan menjadi orang Indonesia, mewakili orang Indonesia, mewakili umat Islam setidaknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan mewakili faksi-faksi dari partai masing-masing atau dari koalisi masing-masing. Subhanallah. Patut kita syukuri. Baik. Terima kasih Ustadz Yusuf Mansur, informasinya tadi sudah berbagi mengenai pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo langsung dari Mina, Arab Saudi. Assalamualaikum. Pemirsa, Menteri Pertahanan yang juga bakal calon Presiden 2024, Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah di lapangan Mandala Bukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Prabowo Subianto langsung menempati syaf terdepan yang diapit Ketua MUI Bandung Barat Muhammad Ridwan dan mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan yang juga politisi Deddy Mulyadi. Bertindak sebagai imam sholat Idul Adha adalah Ketua MUI Desa Mandala Mukti Dadan Sadeli. Sementara bertindak menjadi khatib adalah Ketua MUI Kabupaten Bandung Barat Muhammad Ridwan. Usai melaksanakan sholat berjamaah, Prabowo menyempatkan diri menyapa dan bersalaman dengan jemaah yang hadir di lapangan Mandala Mukti. Tak hanya melaksanakan sholat, Prabowo juga menitipkan sejumlah hewan kurban untuk disembelih dan dibagikan kepada warga Bandung Barat. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto soal dirinya jadi bakal cawapres Ganjar hanya spontan terucap. Ridwan Kamil menegaskan tetap taat pada aturan Partai Golkar. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Cawapres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Pantun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut Gubernur Jawa Barat kandidat bakal cawapres Ganjar Pranowo memantik reaksi Ridwan Kamil. Meski Ridwan Kamil membalas pantun itu dengan ungkapan terima kasih, tapi ia menilai ucapan Hasto ke dirinya hanya spontan belaka. Ridwan Kamil juga menegaskan jika dirinya akan tunduk dengan aturan tempat ia bernaung, Partai Golkar. Dari Jawa itu spontanitas Pak Hasto. Ini kan mulai rame nih Pak. Di luar skenario yang saya perkirakan, saya tetap taat, fatsun pada Partai Golkar, mendukung Pak Erlangga. Itu aja. Bahwa sering disebut, sering disurvei, saya tidak bisa menghindari, tapi ketaatan saya pada Partai Golkar adalah sebuah niat dan yang utama, kira-kira. Sementara itu, pakar komunikasi politik Karim Suryani menyebut Ridwan Kamil memiliki prestasi dan basis elektoral kuat di Jawa Barat. Kehadiran RK pun dianggap bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Surat itu ditujukan kepada pimpinan Partai Golongan Karya yang apabila ridho di antara mereka antara di Minkum untuk bekerja sama antara Golkar, PDIP, dan partai lain dan menyerahkan amanah kepada Ridwan Kamil sebagai bakal calon wakil presiden, yaitu merupakan poin untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Karena terlepas dari prestasi yang digambarkan oleh Hasto dalam puisinya, kita melihat fakta bahwa Jawa Barat adalah subpenyumbang suara terbanyak dalam Pilpres. Kemudian Ridwan Kamil adalah tokoh yang sangat dekat dengan kaum milenial dan teknologi, sehingga kehadirannya bisa dianggap sebagai solusi atas persoalan bangsa ini.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merupakan satu dari 10 nama kandidat yang disebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Saling salib elektabilitas kandidat capres terus terjadi. Setelah sebelumnya Prabowo Subianto unggul, kini survei terbaru Populi Center elektabilitas Ganjar naik di atas Prabowo dan Anies Baswedan. Dan Ganjar sekarang 35 itu sama persis seperti hasil survei bulan Mei sebenarnya, karena masih dalam margin error Bang Dani. Jadi saya kira survei ini bisa kita klaim Prabowo juga masih ranking 1 saya kira, karena masih dalam ambang masih error 2,8%. Pemirsa, kabar pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda. Pemirsa, pencopotan Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Surabaya mulai memicu konflik internal di partai berlambang Ka'bah. Pasca pencopotan Ketua DPC P3 Kota Surabaya Ali Mahfud secara mendadak, sejumlah pengurus PAC pun dikabarkan mengundurkan diri. Untuk mencegah meluasnya potensi konflik internal, DPW P3 Jawa Timur langsung turun tangan untuk meredam agar tidak semakin memanas. Wakil Ketua DPW P3 Jawa Timur, Mujahid Ansori, menyebutkan secara idealis politik seharusnya tidak ada pergantian, tapi pihaknya saat ini berhadapan dengan realitas politik, di mana P3 harus segera melakukan percepatan penggantian jabatan dan penguatan untuk menuju kemenangan dalam pemilu nanti.